Janda terlalu cinta hingga memberikan segalanya kepada sang pacar. Ternyata sang pacar suami orang, bahkan punya anak istri di kampung halamannya. Diana Sari berusia 22 tahun atau biasa dipanggil juga dengan Diana, lahir di Sumbawa, NTB, pernah menikah. Namun nampaknya pernikahan tak lama. Usai dirinya menikah dengan sang suami dikaruniai satu orang anak, rumah tangganya tak berjalan lancar hingga akhirnya Diana memutuskan bercerai. Lepas dari sang suami, Diana pun tinggal bersama sang anak. Namun saat dirinya harus bekerja dan pergi ke Bali, Diana pun menitipkan sang anak di rumah orang tuanya. Fokus kepada diri sendiri untuk menghidupi sang anak, Diana pun pindah ke Bali. Dan di sana beberapa bulan setelah dirinya bercerai, Diana bertemu seorang lelaki. Diana berkenalan dengan Fikri, kemudian merasa cocok satu sama lain hingga akhirnya Diana dan Fikri pun berpacaran. Fikri seorang lelaki berusia 23 tahun, namun tanpa Diana tahu, ternyata si Fikri ini adalah suami orang yang juga meninggalkan istri dan anaknya di kampung untuk bekerja di Bali. Fikri yang juga memang berasal dari Sumbawa dan bekerja di Bali, pekerjaannya adalah seorang sopir di Pengadilan Agama Bali. Di mata teman-teman Fikri, Fikri adalah seorang lelaki yang pendiam, tak banyak bicara. Bahkan sebagian teman kerja pun menyebutkan tak banyak orang yang sudah berbicara dengan Fikri. Fikri tak pernah memulai pembicaraan duluan, apalagi berbicara masalah pribadi. Saat bertemu dengan Diana, Fikri pun memang belum lama pindah ke Bali. Berpacaran antara Diana dengan Fikri hingga akhirnya Diana pun tinggal di kos-kosan bersama Fikri. Saat itu Diana yang mengajak Fikri untuk tinggal bersama. Tanpa Diana sadari, Diana adalah selingkuhan Fikri. Fikri sama sekali tak pernah menceritakan tentang status dirinya dan membohongi Diana. Setelah menjada akhirnya menemukan Fikri, kali ini pun Diana memperlihatkan keseriusannya kepada Fikri. Bahkan Diana terlalu cinta kepada Fikri, apapun diberikan untuk Fikri. Bahkan saat baru-baru berpacaran, Diana pun memberikan motor baru untuk Fikri ke tempat kerja. Berpacaran terlalu jauh karena keduanya memang satu kosan hingga akhirnya Diana pun mengaku hamil kepada Fikri. Sontak saja Fikri kaget karena tanpa Diana tahu kalau Fikri adalah suami orang. Diana pun meminta pertanggungjawaban kepada Fikri, minta dinikahi Fikri. Namun nampaknya Fikri kaget dan takut harus bertanggung jawab. Fikri pun akhirnya mengaku kalau dirinya adalah suami orang dan punya anak istri di Sumbawa. Diana ngamuk merasa dibohongi oleh Fikri, namun nampaknya nasi sudah menjadi bubur, kini Diana sudah hamil. Diana tetap meminta pertanggungjawaban dari Fikri dan mengancam Fikri. Apabila tak menikahi Diana, Diana pun akan bicara kepada istri Fikri dan membongkar tentang perselingkuhan Diana Fikri. Bingung dan takut kalau sang istri tahu, akhirnya Fikri pun merencanakan sesuatu kepada pacarnya Diana. Fikri berencana melenyapkan Diana untuk selamanya agar tak bicara kepada sang istri. 16 Juni 2014 Fikri pun bangun duluan. Saat itu Fikri melihat Diana masih tertidur. Fikri langsung saja mencekam dan mencekik Diana hingga Diana tak bernapas. Tanpa panik melihat Diana sudah tak bernyawa, Fikri pun langsung mandi dan bergegas pergi ke kantornya, meninggalkan tubuh Diana yang masih berada di kasur dalam kondisi tak bernyawa. Namun sesampainya di kantor, Fikri pun tak enak hati. Fikri takut kalau ada orang yang mengetahui tentang kematian Diana, hingga akhirnya Fikri pun pura-pura sakit di kantor, izin pulang ke rumah kontrakannya. Pulang ke rumah kontrakannya, Fikri memang berencana untuk membereskan semua permasalahan ini, termasuk membereskan jenazah Diana. Saat itu jasad Diana pun dibawa ke kamar mandi dan Fikri pun mulai membaginya. Di dalam kamar mandi, Fikri nampak mulai kelelahan, bahkan hingga hampir selesai pun Fikri masih sempat keluar, merokok dan ngobrol dengan tetangga. Membagi Diana dan memasukkan ke beberapa plastik, Fikri pun tak diam. Fikri pun tak diam langsung membuang Diana di beberapa tempat di jalanan agar tak meninggalkan jejak tentang tubuh Diana dan semuanya segera selesai. Namun tanpa Fikri sadari, salah satu tetangga memang sempat ada yang curiga. Mengingat di pembuangan air Diana banyak darah mengalir. Saat itu tetangga akhirnya berpikir mungkin Diana tengah datang bulan hingga tak menghiraukannya. Fikri yang menganggap semua permasalahan selesai, namun nampaknya berbeda. Beberapa hari kemudian salah satu warga menemukan plastik mencurigakan dan berbau hingga akhirnya melapor kepada pihak kepolisian dan akhirnya pihak polisian datang membuka, ternyata isinya adalah jasad
Pihak kepolisian pun langsung menyusuri jalan dan menemukan beberapa kantong plastik hingga akhirnya memakai anjing pelacak untuk menemukan semuanya. Plastik-plastik itu semuanya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi. Setelah dengan banyak penyelidikan, hasilnya jasad tersebut langsung teridentifikasi. Jasad tersebut sendiri adalah Diana Sari yang tinggal di salah satu kos-kosan di daerah Bali. Pihak kepolisian langsung ke kosan Diana, bahkan di sana pihak kepolisian pun langsung interogasi orang-orang terdekat Diana. Menurut salah satu tetangga Diana, pada hari itu memang dirinya curiga karena banyak darah mengalir dari pembuangan air kosan Diana. Apalagi saat polisi mendengar kalau pacar Diana hari itu malah pulang dari tempat kerja dengan alasan izin sakit, semua nampak menjurus kepada pacar Diana, Fikri. Tak menunggu waktu lama lagi, pihak kepolisian pun langsung mencari Fikri dan menangkap Fikri saat tengah jalan di dekat kosannya. Saat itu Fikri pun nampak tak bisa mengelak lagi dan mengakui ini adalah perbuatan dirinya. Fikri melenyapkan Diana sang pacar karena dirinya takut Diana menceritakan semua perselingkuhan kepada sang istri. Bahkan menurut Fikri kepada pihak kepolisian, dirinya yakin Diana tak hamil. Diana pura-pura mengaku hamil agar dinikahi Fikri. Diamankan pihak kepolisian dan dinyatakan bersalah. Fikri diadili hingga mendapatkan vonis seumur hidup. Kini buntut dari permasalahan ini, istri Fikri akhirnya tahu kalau sang suami memang berselingkuh dengan wanita lain di Bali. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus lainnya.